Poin 2, kalau kita dikecewain, kecewa, sedih. Kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Wah serentak Itu tuh gimana tuh? Tiba-tiba kayak hari ini, kok saya gak, tahu gak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang ngusik hati. Dia tuh gak ngusik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget daily-nya dia tuh ngusik hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis itu continuous present tense. Jadi continuous, terus-terusan. Fi'lul mudhari kalau bahasa Arab. Yuwaswisu terus menerus. Fi sudurin nas, di dalam hati atau dada manusia. Jadi setiap hari itu dia kayak ngusik kita. Lo bete dong, sedih tuh, marah dong, apa gitu. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu. Sehingga kita ada hari gak ada yang bikin masalah tapi kita kayak sedih. Nah dalam keadaan kayak gitu ada trigger kecil aja meledakan. Nah gimana ngobatinnya? Tadi satu doa. Kedua, kalau kita lagi sedih kayak gitu, coba selain minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar untuk membiasakan amal favorit kita itu, hobi kita itu hobi yang bentuknya ibadah. Saya nggak nyalahin hobi kita. Kita punya hobi olahraga itu keren banget dan bermanfaat. Kan saya paling nggak suka menjudge ya. Makanya kalau ada orang yang menjudge dunia anak muda itu seolah-olah semua negatif, saya kayak ngerasa sedih dan tersinggung. Kenapa kesannya everything comes with youth is a sin gitu, seolah-olah gaul jadi dosa, apalagi nongkrong jadi sia-sia, apalagi olahraga, seni-seni anak muda semuanya kesannya negatif, seolah-olah gak ada baiknya gitu anak muda. Kan gak gitu kan? Kan sahabat Nabi semuanya sebagian besarnya anak muda dengan model culture-nya mereka. Jadi saya gak setuju kalau semua tentang anak muda itu dianggap negatif, sehingga kita gak mau menjudge. Olahraga bagus. Dan gak ada istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu selama tidak melanggar syariat ya sunnah. Karena olahraga itu satu untuk kesehatan, dua untuk kebugaran, sehat, bugar artinya fisiknya bagus. Tiga untuk silaturahim olahraga. Makanya ada Nabi main dengan para sahabat itu tujuannya bukan hanya main-main tapi bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Jadi mengikat ukhuwah. Kadang-kadang kita butuh ketawa untuk ukhuwah, bukan hanya butuh tausiah. Sama-sama butuh, tapi yang balance. Makanya Ali mengatakan rawihul qulub. Rawihu itu dari kata rehat. Rehatkan, istirahatkan hati kalian. Karena hati itu bisa bosan sebagaimana fisik juga bisa bosan. Nuruddin Zinki, salah satu tokoh favorit saya di Aleppo, Suriah. Dia gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau mau kita lihat siapa Salahuddin, nggak afdol kalau kita belum lihat siapa di balik Salahuddin, yaitu Nuruddin Zinki. Keren banget, lebih daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dalam satu waktu bikin lomba berkuda di antara prajurit-prajuritnya. Berkuda selama 3 hari. Berkudanya tuh lomba, seru-seruan. Terus mereka kayak freestyle gitu kudanya. Kalau kita kan ada riding, ada freestyler kan. Freestyle itu kan mungkin kayak anak mobil mungkin kayak ngedrift gitu kan. Atau anak motor mungkin kayak ngejumping dan segala macam. Freestyle lah pokoknya. Nggak riding, nggak touring. Biasanya riding, touring, sekarang freestyle semua. Main-main, ketawa, ada yang jatuh diketawain. Ketika ada orang yang ahli ibadah, bukan ahli dakwah, ini bedanya ahli ibadah sama ahli dakwah. Ada orang ahli ibadah mendengar berita ini, kalau Nuruddin lagi bikin acara freestyle kuda, ahli ibadah ini kemudian mengirim surat kepada Nuruddin Zinki. Isi suratnya apa? Nuruddin, ittaqullah. Kan orang kalau ngomong idealis tuh kesannya dia paling benar ya. Pakai ayat, pakai hadis, kesannya dia benar dan kita salah. Jadi kita jadi tiba-tiba kok saya jadi salah ya? Gitu, ittaqullah, langsung menjudge. Takutlah kamu kepada Allah. Seolah-olah Nuruddin baru bikin dosa. Kalimat ittaqullah itu kan kalimat kepada orang yang baru bikin dosa. Ittaqullah, istaghfirillah, tub ala Allah. Jadi kayak kamu tuh dosa banget, takut sama Allah, gitu kesannya. Nuruddin, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang kamu lakukan ini semuanya sia-sia. Waktu kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban setiap detiknya, panjang. Keluarin ayat, keluarin hadis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wal asri innal insana lafi khusr. Semua ayat keluar, semua hadis keluar. Kesannya Nuruddin itu main-main dan sia-sia.
Ini bedanya orang yang hanya tinggal di dalam masjid dengan orang yang turun ke dalam objek-objek dakwah dan jihad. Mereka akan lihat realitas yang berbeda banget di dalam masjid. Di dalam masjid mah semua orang baik, soleh. Nggak diuji kita di dalam masjid, sedikit kalaupun ada. Tapi begitu di luar, akhirnya Nuruddin Zengki membalas. Balasannya apa? Akhi fillah, saudaraku karena Allah. Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan ini, tapi karena engkau sudah menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, saya perlu tabayyun, kata Nuruddin. Kami itu udah berjihad berbulan-bulan, melintasi gunung-gunung yang tinggi, melintasi padang pasir, musim panas, musim dingin, menghadapi musuh-musuh yang berkali-kali lipat lebih banyak dari kami. Kami dan kuda-kuda kami sudah melihat darah tuh terus-terusan, setiap hari ngelihat darah, setiap hari ngelihat potongan tubuh manusia. Lelah, tidak tidur berhari-hari, kehausan, tidak minum kecuali beberapa tetes air saja dalam sehari. Kami itu sudah berjihad berbulan-bulan, kata Nuruddin. Sehingga saya melihat pasukan saya mulai stres. Kuda-kuda kami mulai stres. Kuda kalau stres susah dipakai. Jadi nggak akan sesuai dengan instruksi dari penunggangnya, kesatrianya. Dia stres, ngelihat musuh dari kejauhan, kadang-kadang bukan ngelihat musuh, ngelihat pohon aja dikira musuh. Wah banyak banget musuhnya, lari. Kuda stres kan bahaya kan, dan bisa membahayakan penunggangnya. Gimana mau rapi dalam soft jihad kalau kudanya pada stres, kayak nggak pernah diservis. Ibarat motor nggak pernah diservis, dibawa terus sampai olinya udah kayak lumpur. Akhirnya kami bawalah, kalau bahasa kita diservis. Diservis itu apa? Dengan cara kalau diservis motor kita bawa ke bengkel servis nih, ganti oli, segala macam dibersihin kayak gitu-gitu kan. Kalau servis kuda dibawa main. Karena kuda itu servisnya dengan main, bukan makan minum dan segala macam. Akhirnya kudanya bisa ikut main sama penunggangnya, lucu-lucuan, guling-guling, kudanya menjatuhkan penunggangnya, terus diketawain dengan lain, dan prajuritnya juga diservis dengan cara apa? Entertain, mereka butuh hiburan. Jangan berpikir ketika ada orang berhibur sebentar, seolah-olah udah seluruh hidupnya berhibur, sampai kita menuduhnya bahwa hidupnya sia-sia. Ini terlalu gampang menjudge orang lain. Bisa jadi itu bagian dari program dakwah. Itu jawaban Nuruddin. Jadi saya ingin supaya prajurit saya segar lagi, ukhuwah mereka kuat lagi, lebih soft, barisan mereka lebih bagus lagi, dan kuda-kuda mereka lebih sehat dan bugar lagi. Dibalas kepada ahli ibadah. Baru kemudian ahli ibadah, ya tapi kan gak harus gitu juga, panjang, akhirnya gak beres. Yang namanya juga orang kalau udah dengki. Sama dengan Fudail bin Iyad dengan Ibnu Mubarak. Fudail bin Iyad ahli ibadah di dua Masjidil Haram. Masjid Nabawi dia ahli ibadah dan mengajar di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram juga dia ahli ibadah dan mengajar di Masjidil Haram. Tapi gak pernah keluar dari masjid. Sehingga yang dia tahu realitas dunia ini hanya realitas masjid. Tentang sholat harus rapi, tentang kalau sholat kita sunnah sendiri harus pakai sutro. Itu kan realitas-realitas dinamika masjid kan. Tentang waktu azan itu jangan diburu-buru, antara azan dan iqomah itu dikasih jeda waktu. Kemudian masalah menutup aurat dalam pakaian sholat, kemudian masalah kenceleng. Itulah realitas masjid. Sangat mungkin belum banyak. Ketika keluar dari masjid, realitasnya tuh beragam. Nggak sesederhana masjid, rumit. Kalau di dalam masjid itu sederhana realitasnya. Sehingga nggak butuh pemikiran rumit untuk menyelesaikannya. Di luar masjid itu rumit banget. Baru aja di teras masjid udah rumit. Masalah sendal ketuker. Kalau ketukernya dengan yang lebih bagus sih bukan masalah. Nggak akan ngomong, diem-diem aja. Ini masalahnya ketukernya dengan yang ya gimana gitu. Nah, akhirnya ini nih yang jadi realitas, apalagi keluar dari pintu masjid. Udah keluar pintu masjid, tangga masjid, keluar tangga masjid, parkiran masjid. Di parkiran udah realitas, baru datang udah lihat mobil atau motor udah kebaret. Wah nih tadi karena motornya desak-desakan, spion kita lah atau bodi motor kita yang baru lah udah kecoret-coret. Atau mungkin motor kita posisinya kok nggak enak gitu, di tengah kena hujan. Padahal tadi perasaan parkirnya di atasnya ada atap, sekarang kena hujan jadi basah. Padahal habis dicuci segala macam, itu udah realitas. Sehingga ketika Ibnu Mubarak melihat Fudail bin Iyad asik aja mengajar di dalam masjid, Ibnu Mubarak mengirim surat kepada Fudail bin Iyad yang kemudian jadi nasyid, jadi lagu. Ya abidal haramain, wahai hamba yang beribadah di dua Masjidil Haram.
Ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadah di dua Masjidil Haram siang dan malam, tahajud, itikaf, tilawah, ngajar ilmu. Kalau kamu melihat apa yang kami lakukan di luar sini, maka kamu akan menganggap ibadahmu itu cuma main-main. Padahal udah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi masih dianggap main-main. Kalau dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dakwah dan jihad. Karena dakwah itu nggak sesederhana ibadah. Ibadah kita semua yang datang orang-orang udah pada soleh, yang pengen ibadah, gampang diatur. Shaf luruskan, lurus nggak? Lurus. Coba suruh luruskan shaf di belakang zebra cross. Segampang meluruskan shaf di masjid? Enggak, itulah realitas, itu perbandingannya. Kalau kita belum bisa menyuruh masyarakat, social behaviornya lurus di belakang zebra cross, berarti kita belum menyelesaikan masalah masyarakat. Berarti belum berdakwah, baru beribadah di dalam masjid. Itu bandingannya, segampang mana? Mana lebih gampang nyuruh orang lurus di belakang zebra cross apa nyuruh orang untuk ikut imam? Ikut imam. Jangan kalian mendahului atau menyamai gerakan imam. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bangkit dari sujud, Allah. Bacaan imam itu panjang dan makmumnya belum yang benar ya. Belum bergerak dari sujud, masih nungguin. Sampai bar, baru dia bar. Beres, bahasa Jawa. Jadi begitu imamnya Hu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Gampang nyuruh makmum kayak gitu. Coba jangan menyamai lampu kuning apalagi mendahului. Susah kan? Di traffic light kuning, merah, hijau. Jangan mendahului lampu kuning. Kalau merah mungkin agak gampang. Kuning aja. Di sana udah merah kan ketahuan tuh ada kayak pantulan cahaya kan ya. Kalau di sana merah kan di sini nggak langsung hijau kan? Di sini mah ada jeda beberapa detik lah. Di sana udah mulai kuning, wah, jalan kan ya. Di mana pelajaran shaf dan gerakan sholat yang kita katakan jangan menyamai dan mendahului imam. Makanya realitas di dalam masjid dengan di luar itu beda. Sehingga kalau kita nggak pernah keluar dari masjid, kita terkesan idealis, tapi sebetulnya nggak tahu masalah. Begitu juga dunia anak muda. Buat saya selalu respect sama anak muda karena saya ngerasa bahwa anak muda itu aset luar biasa dan di tangan teman-teman nih anak-anak muda nasib Indonesia 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau anak muda ini hanya dijadikan objek terus menerus sebagai bahasa judgement, terus gimana nasib Indonesia? Padahal anak muda itulah yang mengukir banyak sejarah. Jarang sejarah diukir oleh orang tua kan? Rata-rata sejarah itu diukir oleh anak muda. Dalam Islam muncul nama komandan militer paling muda dalam sejarah Islam. Namanya Usamah bukan bin Laden. Usamah bin Zaid. Itu beda lagi kasusnya. Saya nggak mau mengkomentar. Yang jelas namanya Usamah. Jadi jangan takut dengan nama Usamah. Nama Usamah itu nama sahabat. Bahkan dia adalah cucu angkatnya Rasulullah. Dari anak angkat Rasulullah walaupun gak jadi anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah. Namanya Usamah bin Zaid. Itu komandan militer termuda dalam sejarah Islam. Usianya kalau gak salah 14 tahun. Kelas berapa? Kelas 2 SMP memimpin pasukan militer. Bukan naik motor. Gak mau dibahas. Karena gak di endorse. Jadi bukan naik motor, terus pakai baju SMA, terus kayak gitu-gitu, bukan. Saya nggak merujuk kepada sesuatu ya, gitulah pokoknya. Ini memimpinnya naik motor sama naik kuda lebih susah mana? Kuda, kecuali buat orang-orang ya kayak di Lombok, di daerah-daerah yang banyak kuda kan, itu keren banget sih saya, kayak local pride banget lah itu mah. Jadi naik kuda memimpin pasukan dan itu bukan riding. Walaupun riding juga keren. Tapi ini menghadapi musuh usia 14 tahun loh. Kalau nggak matang mentalnya nggak mungkin Nabi memberikan kesempatan dia jadi panglima militer. Yang ngasih itu surat kuasanya tuh langsung dari Nabi. Bahkan ketika Abu Bakar jadi khalifah. Lalu Umar nggak setuju. Usamah jadi panglima militer. Abu Bakar marah kepada Umar. Ya Umar kamu ingin menyobek surat Rasulullah. Kamu ingin mencoret kalimat-kalimat Rasulullah, ini langsung Rasulullah yang nunjuk, Usamah pemimpin militer.
Bahkan kalau seandainya pasukan itu kita harus ada di dalamnya, engkau wahai Umar harus tunduk kepada Usamah. Nanti ada lagi yang membebaskan satu negeri yang selama beribu-ribu tahun gak bisa dibebaskan, usia 21 tahun. Muhammad, atau kita juluki Al-Fatih, bukan sang penakluk, sang pembebas. Karena terjemahan yang lebih tepatnya bukan penakluk tapi pembebas. Dia gak menaklukkan siapa-siapa, apalagi cewek. Kalau kita di zaman sekarang mungkin ada penakluk cewek gitu kan, ini enggak, membebaskan. Cewek dibebaskan, dari apa? Dari perbudakan, dari penghinaan. Muhammad Al-Fatih. Jadi anak muda itu harus diberikan apresiasi yang tinggi. Dan memang kita harus bangga, Indonesia ini harus bangga punya anak muda mayoritas sekarang. Tahun depan malah 70% penduduk Indonesia anak muda. Berarti kita bangga banget nih, negara dengan penduduk terbanyak anak muda di dunia dan muslim. Ngomong apa tadi teh? Baper kalau udah ngomongin masalah dakwah, masalah anak muda. Saya tuh ngambil segmentasi dakwah anak muda itu bukan pengen seru-seruan loh. Teman-teman tahu saya dulu pakai jubah, pakai sorban, gini nih. Cuman dakwah itu bagus, tapi segmentasinya berbeda. Ada banyak segmen di luar sana yang gak bisa diginiin. Bisanya diginiin dengan santai, kita temenan, kita main bareng. Dan itu bukan karena saya kayaknya Ustadz baru puber sekarang deh. Bukan. Ustadz kayaknya kurang nakal deh waktu muda, jadi pengen nakal sekarang. Ya enggak lah, dikit. Bukan karena itu saya mengambil segmentasi anak muda. Karena saya yakin teman-teman anak muda inilah, pemuda Indonesia inilah yang akan jadi wajah Indonesia 10 tahun lagi, 2024, 2029 inilah wajah Indonesia. Sehingga kalau kita pengen merubah Indonesia, kita harus mulai dari anak muda. Dan anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid kenyataannya. Kecuali sekarang mungkin sebelum kita bikin tren hijrah, anak muda yang terbanyak itu bukan di dalam masjid, di luar masjid. Gimana cara bawa mereka ke dalam masjid kalau hanya kita berkoar-koar di atas mimbar? Saya tuh kalau khutbah Jumat dulu tuh, demi Allah gitu. Tapi anak muda tetap aja sepi. Malah yang bikin kaget, yang kakek-kakek kan kasihan, kaget. Apa sih kakek-kakek? Kalau anak muda digituin kan kayak seru, adrenalin gitu kan. Ini kakek-kakek digituin, kasihan atunya. Sesungguhnya kematian, ya Ustadz ya. Kematian lihatnya ke kakek-kakek. Nah ini udahlah, masa-masa itu saya udah beres. 8 tahun saya dakwah di Bandung dengan cara itu. Sekarang saya pengen segmentasinya jelas anak muda, karena saya berharap lebih ke anak muda. Saya pengen selalu saya share, mimpi kita bersama adalah suatu saat muazzin kita itu adalah wakil pejabat. Mau wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota. Dan dia udah belajar azan di masjid-masjid ketika dia masih muda, azannya azan baper dari hati. Kebayang aja wakil presiden manggil kita sholat di Masjid Istiqlal. Live streaming. Hayya 'alas shalah. Siapa itu? Pak Wakil Presiden. Wah kan semangat ya se-Indonesia sholat berjamaah subuh ya. As-salatu khairum minan naum. Wah, Wakil Presiden bilang sholat lebih baik daripada tidur. Kan keren tuh. Datang anak muda berbondong-bondong ke masjid karena diazanin sama Wakil Presiden. Wibawa banget tuh, izzah. Begitu masuk, qamat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wakil Presiden. Istau sufufakum. Siapa? Presiden. Wah, keren ya. Allahu Akbar. Presidennya gagah, dia izzah kepada musuh-musuh Allah, tapi ruhama ubainahum. Jangan di sini dia bersikap keras. Masa kepada sesama kaum muslimin dia sifatnya asyidda? Kebalik atau ayatnya? Bukankah ayatnya asyidda wal kufar ruhama ubainahum? Ruhama, bahasa ruhama itu apa? Komennya ruhama. Angger. Komennya ruhama, ngomongnya ruhama, di grup broadcastnya ruhama, kalau ketemu kaum muslimin itu ruhama. Kepada manusia, rahmatan lil alamin. Kepada kufar, siapa kufar? Orang yang memerangi mereka.
musuh-musuh yang zalim seperti orang misalnya Israel yang menjajah Palestina atau orang-orang zalim yang menyakiti kaum muslimin di Suriah, di Yaman, di Irak, di Rohingya, itu asyidda. Jadi nggak ada salaman sama mereka, pelukan, senyum-senyum, asyidda sama mereka. Kalau ditarik, kita tarik balik, berarti kan dia juara panco ya presidennya. Kan ada tuh presiden narik-narik gitu kan. Nah kalau kita nggak kuat narik kan kayak kalah gitu kan. Alhamdulillah ada presiden kaum muslimin di satu negeri ditarik nggak bisa. Aduh berat ya udah deh nggak jadi gitu. Ini artinya asyidda, dia tuh syadid izzah. Tapi begitu sholat di antara kaum muslimin, Allahu Akbar. Di situ nggak perlu nunjukin keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak banget loh sholat dipimpin presiden, bacaannya khusyuk, hafalannya banyak, sehingga dia bisa explore Al-Quran. Qul huwallahu enggak gitu sih, ayatnya panjang. Alif Lam Mim. Gua mah rela Al-Baqarah satu surat kalau presiden, gitu kan ya? Imamin, presiden yang imamin Al-Baqarah sampai dari subuh sampai duha. Ya nggak gitu juga kali Ustadz. Kan Al-Baqarah 2,5 jam tuh sampai waktu duha. Intinya itu mimpi, saya sih bermimpi Indonesia tuh kayaknya bisa nih. Kayak sekarang aja bermunculan imam-imam muda dengan Muzammil and the Gangs. Sejak kita ramein hijrah ini kan jadi banyak nih. Muncul imam dengan rambut gimbal. Apalagi muncul imam anak muda, anak SMA, itu bisa banget. Dan mereka nanti pasti saya yakin akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kayak sekarang saya dekat sama teman-teman pemuda Pancasila. Sapma pemuda Pancasila juga. Kalau lagi dekat sama mereka ngobrolnya apa? Lo nyalak gak tahun ini? Ya insya Allah lo kayaknya masih mau main dulu deh. 5 tahun lagi gua nyalak. Berarti kan anak-anak muda sekarang lintas organisasi. Mau dia PP, mau dia Karang Taruna, mau dia komunitas. Sebetulnya kan calon pemimpin masa depan kan? Kalau mereka lahir dari rahim tarbiyah, kebayang aja pemimpin Indonesia 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Lahirnya dari rahim tarbiyah. Gimana cara mentarbiyah Indonesia? Gak bisa bikin satu pesantren dengan ukuran sekian hektar. Harus bikin pesan _ tren. Dan tren inilah yang jadi konten tarbiyah, mentarbiyah semua anak muda di Indonesia supaya semuanya secara fikrah lahirnya dari rahim tarbiyah. Secara hamasah lahirnya dari masjid. Secara rahmah lahirnya untuk kemanusiaan. Itu harapan kita, itu tuh mimpi saya. Kenapa saya mengambil segmentasi anak muda? Itu bukan main-main. Jadi kalau saya tulis banyak main banyak manfaat, itu hasil renungan dan emang tujuannya main di sini tuh silaturahim, main di sini tuh touring, main di sini tuh olahraga. So, apa yang salah dengan itu? Yuk kita sama-sama kita ramein dakwah anak muda ini. Kenapa? Ini penting untuk 5 tahun 10 tahun lagi Indonesia. Kalau enggak kebayang. Karena anak muda ini efek perbaikannya hebat, efek perusakannya juga yang gak kalah hebat. Kalau orang tua ada di tengah-tengah aman. Jadi rusak ya gitu, baiknya juga ya gitu. Kalau anak muda baiknya keren banget, kalau dia jadi rusak juga innalillah banget. Makanya balik lagi kepada tema tadi, kecewa. Walaupun agak-agak gak nyambung sih, gak apa-apa lah ya. Nanti diedit baru masukin YouTube. Kecewa. Poin yang kedua itu adalah cari satu hobi. Tadi mau ngomongin itu sebetulnya. Cari satu hobi yang bukan hanya entertain. Walaupun boleh. Saya juga hobi entertain ada. Hobi kan harus nggak harus satu kan. Entertain ada hobinya. Olahraga ada. Hangout jalan ada. Tapi selain ini bagus semuanya. Tapi tambahin satu lagi, hobi ibadah. Ibadah tuh harus jadi hobi. Biar apa? Biar kita tuh bisa enjoy. Ambil aja salah satu deh, nggak usah banyak-banyak. Saya nggak minta teman-teman tahajud 11 rakaat 1 juz, enggak. Tilawah 1 hari 1 juz, enggak. Ambil yang paling ringan dulu deh, tapi jadiin hobi. Misalnya sholat duha atau sholat mutlak. Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih, kapan aja. Jadi pokoknya agak-agak nganggur dikit, sholat Allahu Akbar. Itu kalau sholat tanpa ada jadwal, bukan karena waktunya sholat, kita tuh kadang-kadang kesannya lebih free ride loh. Free ride-nya apa? Kayak gak ada beban, kan free ride tuh gak terbeban dengan GoPro, gak terbeban dengan 360,
nggak terbeban dengan kamera, nggak terbeban dengan tele, kan gitu kan? Karena dia kayak, gue mah pengen main aja, jadi nggak pakai bawa-bawa tim pencitraan. Dia mau ke gunung, nggak bawa tim kamera, dia di laut nggak bawa tim kamera, dia loncat dari tebing, nggak muncul-muncul juga, nggak ada yang ngamerain, biasa aja, namanya free riders. Bisa nggak kita ibadah tuh? Selain emang udah ada waktunya, muqayyad, ada yang free ride. Free ride itu mutlak, bebas. Sholat aja, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang maksa sholat. Itu kalau jadi hobi teman-teman, sebanyak mungkin sholat sunnah mutlak, itu akan jadi obat ketika kita kecewa. Tapi itu nggak bisa pas kecewa baru dilakuin. Harus dibiasain dulu dari sekarang. Begitu nanti kecewa, itu jadi akan, kayak kita kecewa ngopi, sedih nongkrong, sedih nonton, sedih ketemu teman, sedih main, sekarang sedih sholat. Baru nanti berlaku ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was sholah. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat salah satunya. Itu nggak bisa kalau nggak dimulai dilatih, dijadikan habit dan hobi. Siap insya Allah? Ya mudah-mudahan anak muda yang ada di masjid ini, yang ada di kota ini kota inspirasi banget di seluruh Indonesia. Yang ada di negeri ini negeri yang mudah-mudahan kita berbaik sangka. Negeri yang disebut oleh Nabi di akhir zaman akan datang kemenangan Islam dari timur. Dan timur yang paling timur itu adalah Maghrib. Kalau paling timur itu Maroko, yang paling timur itu Maroke. Paling barat itu Maroko, bahasa Arabnya Maghrib. Paling timur itu Maroke, bahasa Arabnya Masyriq. Berarti kalau di sana maghribnya udah beres dengan banyak cerita, yang belum giliran peradaban itu cuman Masyriq, Maroke, dan itu adanya di Indonesia. Mudah-mudahan anak muda inilah yang nanti akan menemani Imam Mahdi membebaskan Palestina. Saya punya azam secara pribadi, saya bisa aja datang ke Palestina sekarang untuk bikin traveling, umroh atau apalah, atau datang sendiri juga insya Allah bisa ke Palestina. Saya kenapa nggak mau? Saya udah datang ke Masjidil Haram berkali-kali, Masjid Nabawi pastinya. Kenapa Palestina enggak? Saya punya azam, saya kalau mau datang ke sana tuh jangan melancong. Walaupun boleh-boleh aja sih yang buat mau jalan ke sana enggak masalah. Tapi saya pribadi nih ya, saya pengen datang ke sana itu sebagai salah satu barisan pembebas. Kalau udah meninggal Ustaz, maka cita-cita ini saya wariskan kepada anak-anak laki saya. Kalau mereka enggaknya, wariskan kepada cucu-cucu laki saya. Pastinya harusnya ini adalah cita-cita kita bersama. Pengen datang ke Al-Aqsa, sholat di pelataran masjidnya, diimamin oleh Imam Mahdi, sholat subuh, tiba-tiba dari langit kelihatan cahaya. 2 malaikat turun bersama di tengah-tengahnya Nabi Isa. Berpegangan kepada sayap malaikat. Turun, sholat subuh yang paling luar biasa, kolosal. Lalu Imam Mahdi sama Nabi Isa dorong-dorongan siapa yang jadi imam. Nabi Isa aja, Mahdi aja, Nabi Isa aja, Mahdi aja. Nggak ada saya lagi di situ. Ustaz Hanan aja, enggak lah. Siapa saya gitu kan ya? Enggak, udah tinggal 2 orang imamnya. Jadi nggak ada yang boleh caper-caperan. Siapa yang dorong saya ya? Nggak ada, nggak berlaku. Cuman 2 yang berlaku. Antara Nabi Isa atau Imam Mahdi. Kemudian salah satunya jadi imam. Beres sholat subuh, speech. Kita akan kejar Dajjal. Di mana dia? Di daerah Lot City. Bahasa hadisnya Bab Lud. Sekarang udah ada Lot City, cari aja di Google. Lot City itu salah satu bandara internasionalnya Israel. Jadi ada beberapa bandara internasional, salah satunya di kota Lot City, itu bandara internasional. Di sana akhirnya semuanya serentak. Itulah hari pembebasan manusia dari kezoliman orang-orang yang zalim. Itu bukan hanya hari orang beriman, tapi itu adalah hari kemenangan bagi semua manusia karena mereka menjadi dihargai kemanusiaannya. Dan saya punya cita-cita kalau Allah kasih kesempatan, saya pengen jadi salah satu. Tapi untuk bisa berada di barisan itu kan seleksinya ketat ya. Kita pantaskan diri kita. Cara ikhtiar saya memantaskan diri, saya terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Saya bikin pemuda hijrah, saya mikir gimana caranya dakwah hijrah ini benar-benar bisa eksis di seluruh Indonesia dan dunia. Sehingga nanti kalau Imam Mahdi muncul, saya dianggap pantas. Masuk lo. Saya imam, ya, oh iya masuk aja. Kenapa? Udah pantas karena punya karya kan? Kita punya nggak karya nih? Cara kita biar punya karya gimana? Jangan bikin sendiri-sendiri karena kapasitas kita bukan sebagai ustadz. Support ustadznya.
Apa kapasitas teman-teman? Anak mobil, di sini ada teman-teman anak mobil, anak modifikasi. Kita mau bikin event bareng. Anak apa lagi? Anak seni. Saya yakin semua potensi anak muda itu adalah anugerah Allah. Saya nggak mau menjudge potensi teman-teman itu ada yang positif negatif. Semuanya positif selama tidak melanggar syariat. Potensi itu coba support saya. Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang mau mensupport saya di jalan Allah? Itu kan akad dakwah. Yuk kita bangun negeri ini. Karena dakwah kita kan dakwah damai kan. Kita kan nggak mau ribut-ribut. Kalau terpaksa ribut dan kontroversi di sosmed, ya bukan karena kita. Pernah nggak saya sengaja rame-ramein di sosmed biar heboh gitu, biar followers saya naik? Ya enggak lah. Kalau sesekali ada, ya qadarullah naik followers. Sih, sombong. Padahal kalau mau digitu-gitu kan tinggal ambil yang trending topik apa sekarang. Masalah misalnya pernikahan. Ya udah saya bikin komen saya tentang bab itu. Kan naik tuh follower saya kan ya. Karena viewernya gede. Buat apa? Saya nggak kayak gitu. Tapi kalau terjadi kontroversi sesekali ya qadarullah untuk menguji kesabaran, menguji iman. Intinya teman-teman, yuk sama-sama kita jadikan Indonesia ini benar-benar kiblat peradaban. Kalau kiblat sholat nggak boleh, kiblat sholat tetap Mekah. Kiblat peradaban yang dimulai dari anak muda. Dan itu mungkin banget dari Bandung. Kenapa? Bandung punya sejarah. Tinggal kita mengulangi sejarah itu. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kata siapa Ustaz? Lupa, saya cari aja di Google. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan bisa jadi tambahan iman, memperbaiki akhlak, membuat kita lebih semangat lagi tongkrong dalam majelis ilmu. Dan saya titip satu hal, anak muda ayo bangkit. Bangkit bersama, bangkit dengan bersatu. Jangan sampai urusan politik 2019 April memecah belahkan anak muda. Enggak boleh. Kita boleh beda pilihan, tapi kita enggak boleh saling mencela dan berpecah belah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Duhai Allah yang maha baik dan maha pengertian. Duhai Allah yang maha lembut dan maha santun. Duhai Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Inilah kami hamba-hambamu ya Allah. Datang ke sini untuk berpasrah kepadamu ya Allah. Kami serahkan pikiran kami untuk Engkau tuntun kepada ilmu yang benar. Kami serahkan lisan kami agar bisa bertutur dan berzikir dengan nama-namamu yang mulia. Kami serahkan telinga kami agar mampu mendengar ayat-ayat dan hikmah-hikmah tentang kebesaran-Mu. Kami serahkan tangan kami agar mampu bermanfaat dan memberi sesuatu yang bisa menyelesaikan urusan hamba-hamba-Mu. Kami serahkan kaki kami agar mampu melangkah berjalan menuju rumah-Mu dan tempat-tempat yang Engkau ridhoi.
Kami serahkan hati kami ya Allah, agar hanya yakin kepadamu. Agar Engkau penuhi hati itu dengan cinta terhadap akhirat melebihi terhadap dunia. Agar Engkau jadikan hati itu bergetar ketika namamu disebutkan. Agar hati itu merasa menyesal terhadap dosa-dosa di masa lalu. Agar hati itu dipenuhi dengan iman. Kami serahkan hidup kami, agar Engkau tuntun kepada takdir-takdir baik yang Engkau putuskan untuk kami. Kami percaya ya Allah, Engkau tidak pernah menginginkan keburukan untuk hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja memberikan musibah kepada hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja menyakiti hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja membalas hamba-Mu dengan kemurkaan-Mu. Karena kami yakin rahmat-Mu mendahului marah-Mu. Kasih sayang-Mu mendahului amarah-Mu. Sifat kasihan-Mu mendahului murka-Mu. Engkau tidak mungkin marah kepada hamba-Mu sebelum Engkau sayang kepada dia. Engkau tidak mungkin murka kepada hamba-Mu sebelum Engkau kasihan kepada dia. Engkau tidak mungkin mengambil nikmat dari hamba-Mu sebelum Engkau berlimpahi dia ya Allah. Karena sesungguhnya rahmat-Mu lebih luas daripada kemarahan-Mu. Kami berserah kepadamu ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup kami, jiwa kami hanya kepadamu ya Allah. Tuntun kami ke arah yang Engkau kehendaki. Kami pasrah, kami ikut ya Allah. Karena kami yakin Engkau tidak mengarahkan dan menuntun hamba-Mu kecuali kepada kebaikan di dunia dan akhirat bagi kami. Kami pasrah ya Allah terhadap keputusan-keputusan-Mu tentang sekolah kami, tentang kuliah kami, tentang pekerjaan kami, tentang usaha kami, tentang pertemanan kami, tentang perasaan cinta kami, tentang hubungan kami dengan seseorang yang istimewa bagi kami, tentang keluarga kami, tentang segala sesuatu tentang kami pasrah kepadamu. Tuntun kemanapun Engkau kehendaki ya Allah, karena kami yakin semuanya baik. Tidak ada yang datang darimu kecuali kebaikan ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu. Datang belajar di sini untuk bisa benar-benar istislam dan tawakal kepadamu. Benar-benar menjadi hamba yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Benar-benar ingin belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar-benar ingin belajar menjadi hamba yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa menjadi seperti itu. Jangan biarkan ada satu detik dalam hidup kami yang berjalan tanpa ada nama-Mu. Jangan biarkan satu detik pun dalam hidup kami, dalam waktu kami habiskan bukan karena-Mu. Jangan biarkan sejengkal tanah kami berjalan kecuali berjalan ke arah-Mu. Jangan biarkan satu pun ide yang kami pikirkan kecuali tentang kebesaran-Mu. Jangan biarkan satu rasa kami rasakan di dalam dada kecuali kagum kepadamu. Tuntun kami ya Allah. Ajarkan kami ya Allah. Kami sudah pasrah. Kami lelah dengan hidup pilihan kami sendiri selama ini ya Allah. Selama ini kami memilih adegan hidup kami, arah hidup kami sendiri. Kami tidak mau tahu tentang arahan dari-Mu. Kami tidak mau membaca ayat-Mu. Kami tidak mau mendengar nasihat dari orang-orang yang berdakwah di jalan-Mu. Kami tidak mau membaca hadis-hadis Nabi-Mu. Kami tidak mau tahu tentang-Mu ya Allah. Kami pilih hidup dengan pilihan kami sendiri. Seolah-olah kami lebih tahu daripada Engkau. Seolah-olah kami lebih mengerti yang mana baik dan mana buruk untuk diri kami daripada Engkau. Seolah-olah kami tahu segalanya ya Allah. Kami pilih pilihan hidup. Kami tentukan sendiri segalanya. Kami percaya tanpa-Mu kami bisa. Sehingga kami jarang bahkan hampir tidak pernah berdoa. Tapi pada akhirnya kami sadar pilihan itu membawa kami kepada kecelakaan.
Pilihan itulah yang menuntun kami kepada dosa-dosa. Yang dengan dosa-dosa itu tertutup hati kami. Yang dengan dosa-dosa itu membuat kami jauh darimu. Yang dengan dosa-dosa itu kami kehilangan nikmat ibadah dan tidak pernah merasa bahagia. Mungkin kami dapatkan harta tapi kami tidak bahagia. Mungkin kami punya pasangan tapi kami tidak akur. Mungkin kami punya keluarga tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri dan kami tidak utuh. Karena kami menentukan hidup kami sendiri dan tidak meminta bimbingan-Mu ya Allah. Kami lelah dengan itu, kami pasrah. Kami ingin kembali kepadamu. Pilihan-pilihan kami sudah kami tinggalkan. Pilihan-pilihan kami sudah kami abaikan. Kami tidak ingin lagi terjebak seperti dulu ya Allah. Bertahun-tahun hidup kami sia-sia. Kami ingin Engkau yang memilihkan hidup untuk kami ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan apa yang terbaik bagi kami ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan pasangan hidup kami ya Allah. Karena yang terbaik adalah yang Engkau pilihkan. Kami ingin Engkau yang memilihkan pekerjaan yang halal untuk kami ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan hijab yang menutup aurat untuk kami ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan teman yang bisa mengingatkan kami ketika kami lemah. Karena Engkau lah yang sebaik-baik pemilih teman bagi hambanya ya Allah. Kami ingin Engkau yang memilihkan hari-hari kami, esok, lusa, dan seterusnya. Pilihkanlah untuk kami. Kami ikut ya Allah. Jika Engkau panggil kami, lapangkan dada kami untuk bisa menerima panggilan itu dengan lega. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan marah. Jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan terbeban. Kami ingin merasakan nikmatnya mendengar suara azan. Kami ingin merasakan hati kami bergetar ketika mendengar namamu disebutkan. Kami ingin merasakan panggilan itu adalah panggilan terindah, senandung terindah yang pernah kami dengar. Jangan biarkan ada satupun senandung, irama, lagu apapun yang lebih indah bagi kami daripada suara azan ya Allah. Ya, kami berhibur dengan lagu-lagu. Kami berhibur dengan senandung-senandung manusia. Tapi kami tidak mau senandung itu mengalahkan suara azan. Celaka kami jika kami mengganti suara azan dengan hiburan-hiburan makhluk ya Allah. Itu hanyalah kesenangan sesaat. Tetapi hiburlah kami dengan suara azan dan bacaan Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Hibur kami dengan ayat itu ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hibur kami dengan ayat itu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Beri kami kemampuan untuk merasakan panggilan itu ya Allah. Seolah-olah Engkau memanggil kami secara pribadi. Jangan biarkan kami berpikir bahwa panggilan itu bukan untuk kami. Lalu siapa kami jika bukan orang beriman? Kenapa kami ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu tidak merasa? Ketika dipanggil ya ayyuhal kafirun kami tersinggung. Apakah kami benar-benar kufur kepadamu? Kenapa kami lebih terkesan dengan kalimat ya ayyuhal kafirun daripada ya ayyuhalladzina amanu? Apakah selama ini kami kufur kepadamu ya Allah? Bimbing kami ya Allah. Kami berazam setiap pekan untuk selalu hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah. Dan kami berazam perlahan-perlahan kami ingin mendukung dakwah agamamu ya Allah. Kami ingin melihat negeri ini di mana agamamu tegak di dalamnya. Karena tegaknya agamamu adalah tegaknya kemanusiaan. Menangnya agamamu adalah menangnya kemanusiaan. Karena tidak ada kezaliman di dalam agama ini ya Allah. Kami ingin melihat suatu hari nanti salah satu di antara kami yang ada di sini mengumandangkan azan untuk rakyatnya. Salah satu di antara kami yang ada di sini mengimami sholat untuk rakyatnya. Sebagai kepala negara, kepala daerah, atau pemerintah kota, atau pemimpin di dalam lingkungannya.
Duhai Allah, wujudkan harapan-harapan kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang mewujudkan harapan. Menangkan kami atas orang-orang yang zalim. Karena kemenangan orang yang beriman adalah kemenangan rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.